Patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Bung Karno yang kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sebelumnya patung yang berada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut menjadi sorotan di media sosial karena miring di bagian leher dan kepala usai tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Tadi kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah tambah rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Bupati Indramayu, Luki Hakim. Selamat sore, Mas Luki, apa kabar? Kabar baik, selamat sore Bung Davi. Mas Luki, sebenarnya seperti apa ceritanya bisa ada tenda menimpa patung Bung Karno dan saat ini seperti apa penanganannya? Iya, jadi 2 hari sebelumnya ada pelantikan P3K, itu ada 4.700 orang lebih, jadi besar, tendanya pun besar. Lalu setelah selesai, besoknya itu sebelum dicopot, itu memang ada angin besar sekali Pak. Jadi di Indramayu itu ada beberapa angin puting beliung, bahkan banyak beberapa rumah-rumah, beberapa waktu lalu pun sampai rusak parah, ada korban jiwa juga. Nah, yang di alun-alun ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada angin puting, saya nggak tahu puting atau nggak, pokoknya angin besar menimpa itu patung. Menimpa patung, terus posisinya kan jadi begitu. Sempat untuk terlihat nggak begini kan ditutup pakai kain tuh, ditutup pakai kain. Cuman karena ada beberapa pertanyaan ada beberapa politisi lokal lah. Kenapa yang Presiden Soekarno ditutup sementara Bung Hatta tidak? Kan kita jadi bingung, loh ya karena yang rusak kan yang Presiden Soekarno kita tutup. Akhirnya kalau kita buka sambil menunggu dibenerin kan kasihan, masa bentuknya seperti ini. Saya pikir sudah biar serasi, balance, kita copot saja, nanti kita benahinya di tempat yang lain. Tadinya mau saya tutup bedeng, di situ mau dibenahi. Karena 4 hari lagi akan ada acara di alun-alun, acara besar, khawatir nanti mengganggu flow dari para pengunjung. Jadi udah diangkat saja, dibenahi, di gudang lah, di tempat pengrajinnya. Nah pengrajinnya ini kan mungkin kayak karena handmade, buatan tangan, kalau kita las sembarangan mungkin nanti jadi malah rusak. Saya pikir coba dicari yang buat ini siapa sebelumnya, karena ini kan peninggalan dari yang sebelum ini kan dari tahun 2023 kalau nggak salah, 2023. Iya, jadi kita lagi cari tahu pengrajinnya siapa, nanti biar beliau saja nanti yang kita tugasi untuk bikin benar ini Baik, Pak Bupati, tapi ada informasi nggak bahwa memang kejadian ini murni hanya karena angin pada saat itu atau ada indikasi kelalaian misalnya dari panitia dan lain-lain? Enggak Pak, kalau ini saya bisa menjamin lah, karena angin. Itu pas saya melantik saja, itu hujan. Jadi proses selesai pelantikan, itu hujan besar, anginnya kencang juga. Jadi kita semua, ada mungkin di media sosial saya juga ada tuh video live-nya dan masih tetap ada. Itu kita rame-rame masuk ke dalam pendopo gitu. Tapi karena 4.700 kan nggak bisa tuh. Artinya di hari-hari itu, malam itu, itu memang ada hujan besar. Tendanya tentu nggak bisa kita benerin langsung, orang lagi angin ribut kan. Nah mungkin keesokan harinya masih ada angin lagi sebelum dicopot menimpa gitu. Oke, berapa lama kira-kira proses perbaikan ini dan kemudian sampai dipasang lagi?
Saya belum tahu berapa lama karena yang mau benerin itu juga belum ketemu orangnya. Karena nanti kalau ketemu orangnya ditanya, Anda kira-kira bisa benerinnya berapa lama? Saya khawatirnya, saya menganggap ini kan karya seni ya, bukan cuma produk pabrikan. Kalau karya seni, saya menghargainya, nanti senimannya benerinnya seperti apa. Kalau ini patung dari patung-patung semen biasa, mungkin ya kita tambal aja lah gitu. Tapi karena ini bentuk wajah, bentuk apa gitu, maka harus ketemu orangnya dulu gitu. Nggak apa-apa kita copot dulu beberapa waktu, nanti dipastikan orangnya memang pembuatnya dan sanggup. Kalau memang ternyata nggak sanggup ya nanti mungkin kita ganti saja yang baru gitu, yang baru. Tapi saran saya sih, toh ini kayaknya rusaknya tidak rusak hancur, cuman patah lah, kan tinggal digituin lagi gitu kan. Itu mungkin ada besi-besi, itu saya nggak tahu itu kayaknya perunggu atau dari logam gitu. Oke. Logam itu nanti dibenerin. Artinya Mas Luki, prioritas yang dilakukan saat ini menemukan pembuatnya, begitu ya. Kemudian komunikasi untuk melakukan perbaikan yang saat ini juga masih belum diketahui siapa. Betul. Ini setahu saya sudah perintahkan ke dinas terkait, cari tahu siapa yang buat, terus kita tolong dibenerin kapan. Karena ini dulu kayaknya satu paket, Pak. Ketika Bupati yang lama, satu paket alun-alun sama patung-patung itu satu paket. Jadi kita tuh nggak rinci, saya belum dapat data rinci siapa nomor telepon yang pemiliknya atas nama siapa, saya nggak tahu. Jadi kan harus ketemu sama PT kontraktornya dulu, terus ditanya Anda beli patungnya sama seniman mana, dari mana kan gitu. Atau kalau memang ternyata sampai nggak ketemu, ya udah nanti kita ganti saja patung sama, tapi mungkin biar seragam ya harus diganti yang utuh gitu. Saya terus terang memerintahkan kepada SKBD terkait, jangan dibenerin sendiri kalau Anda nggak bisa. Takutnya nanti malah jadi rusak gitu. Saya pikir mendingan nggak apa-apa, kita tunggu saja, kita tunggu. Oke, semoga pembuat patungnya juga menonton tayangan kita sore hari ini, diskusi kita sore hari ini. Jadi agar tahu dan bisa menghubungi langsung Mas Luki ya, begitu ya, agar lebih mudah dan proses perbaikannya lebih cepat. Terima kasih Mas Luki Hakim sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Pemirsa, Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatan dalam kasus video asusila. Lisa hadir ditemani oleh kuasa hukumnya. Didampingi kuasa hukumnya, selebgram Lisa Mariana kembali penuhi panggilan penyidik Ditcyber Polda Jawa Barat Senin siang. Di hadapan wartawan, Lisa tidak banyak berkomentar dan hanya meminta didoakan atas kasus yang sedang menjeratnya. Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Izin masuk kuliah. Oke. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum Lisa menyebut belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, namun sudah ada penetapan tersangka. Ini yang simpang siur. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Jadi mungkin ada kekeliruan yang diberitakan oleh Humas, gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu dijawab. Gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat di BAP. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertato dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan.